Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurfaiza, NIM J4 saya akan melakukan beberapa gerakan tanggap darurat. Yang pertama yaitu BHD atau bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar dilakukan pada saat korban mengalami henti jantung. Dilakukan dengan tujuan mengembalikan sirkulasi agar darah dapat terpompa ke seluruh tubuh. Yang harus diingat pada saat melakukan BHD adalah 6 langkah, yaitu DRS CAB. D sendiri yaitu danger. Anggaplah teman saya ini adalah korban yang baru saja mengalami kecelakaan di jalan. Yang pertama yaitu langkah pertama yaitu danger. Danger sendiri adalah pastikan korban dalam keadaan yang aman, maksudnya jauh dari tempat yang berbahaya. Kebetulan saya menemukan korban tersebut sudah dalam keadaan yang aman. Yang kedua yaitu shout. Shout adalah berteriak meminta bantuan dengan cara meminta seseorang di sekitar untuk menghubungi 119. Saya contohkan langkahnya. Meminta bantuan orang untuk memanggil 119. Pak, minta tolong, ini ada korban kecelakaan, tolong hubungi 119. Dan yang ketiga yaitu respon. Cek respon korban dengan cara memukul bahu. Saya contohkan seperti ini. Bu, bangun. Jika memanggil korban tersebut dengan cara seperti itu tidak diperkenankan untuk korban yang mengalami fraktur pada tulang belakang atau tulang leher. Jika pada korban yang mengalami fraktur pada tulang leher atau tulang belakang, maka respon tersebut dilakukan dengan cara mencubit bahu korban atau menepuk bahu korban. Yang keempat yaitu circulation, periksa nadi karotis korban dan pernapasan korban. Kebetulan saya menemui korban ini dalam kondisi yang nafasnya terhenti atau tersengal dan tidak ada denyut nadi. Yang kelima yaitu airway atau periksa, maksud saya buka jalan nafasnya. Membuka jalan nafas karena tadi kan nafasnya korban itu tidak ada, tersengal, dan denyut nadi juga tidak ada, maka caranya untuk membuka jalan nafas adalah dengan cara ada dua. Yang pertama yaitu head till chin lift, dan yang kedua dengan cara jaw thrust. Jaw thrust ini adalah untuk korban yang memiliki fraktur pada tulang belakang. Kebetulan saya menemui korban ini tidak memiliki fraktur pada tulang belakang. Jadi saya membuka jalan nafasnya dengan cara head till chin lift. Caranya adalah seperti ini. Tangan kanan penolong diletakkan di jidat, tangan kiri penolong diletakkan di bawah dagu, kemudian ibu jari membuka mulut. Dengan begini, jalan nafas korban akan terbuka. Dan yang terakhir yaitu lakukan kompresi. Kompresi dilakukan setiap 30 kali kompresi dilakukan 2 kali ventilasi. Yang harus diperhatikan pada saat melakukan kompresi adalah yang pertama, posisi pada saat melakukan kompresi adalah dari ketiak kita tarik ke tengah. Di tengah-tengah sini adalah posisi yang tepat. Yang kedua adalah kedalaman. Kedalaman saat melakukan kompresi adalah 5-6 cm. Dan yang ketiga yaitu kecepatan. Kecepatannya adalah 100-120 per menit. Yang keempat yaitu full recoil. Dan yang kelima yaitu fokus. Mari kita coba melakukan kompresi pada korban. Setiap 30 kompresi diberikan 2 kali ventilasi.
Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Tumpuannya adalah di bahu. Buka lutut selebar bahu agar tumpuannya kuat. Caranya begini. Cara hitungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5. Setiap 5 kali kita berikan ventilasi 2 kali, bisa dengan nafas buatan. Anggap saja ini sudah diberikan nafas buatan. 1, hitungannya adalah 6 kali, 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih begitu. Setiap 2 menit dicek kembali, evaluasi kembali keadaan korban, apakah nadi dan nafasnya sudah ada. Jika nadi dan nafasnya sudah ada tetapi bantuan belum datang, maka segera miringkan korban dengan cara tangan kiri korban diletakkan di samping kepala, kemudian kaki kirinya diangkat, lalu korban digulingkan. Seperti ini posisinya. Setiap 2 menit lakukan evaluasi. Selanjutnya yaitu penanganan pada luka bakar. Yang harus diperhatikan pada saat menangani luka bakar adalah pastikan korban jauh dari tempat yang membuatnya mengalami luka bakar. Pada saat menemui korban dengan luka bakar, yang harus dilakukan pertama adalah guyur atau aliri luka bakar yang dialami korban tersebut dengan air selama 15 menit. Saya contohkan seperti berikut. Pada korban ini luka bakar terdapat pada punggung tangan, maka yang kita aliri adalah punggung tangannya selama 15 menit. Hal ini dilakukan untuk pendinginan, karena kulit manusia itu menyimpan kalor atau panas, jadi fungsinya melakukan guyuran ini adalah untuk pendinginan. Setelah diguyur selama 15 menit, maka yang harus dilakukan setelahnya yaitu menutup luka bakar tersebut dengan mitela, plastik wrap, atau jika tidak ada boleh plastik biasa. Atau juga bisa dilakukan dengan menutupnya dengan kain, akan tetapi dengan catatan kain tersebut harus dibasahi dulu dengan menggunakan air. Kali ini saya akan menutup luka bakar dari korban yang saya temui dengan kain mitela. Yang harus diperhatikan pada saat menutup luka bakar atau membalut luka bakar korban dengan kain atau mitela adalah pada saat menutupnya tidak boleh pada saat membalutnya tidak boleh terlalu kencang dan tidak boleh dilakukan, simpulnya tidak boleh dilakukan di atas luka bakar tersebut. Cukup seperti ini saja menutupnya, tidak kain ini tidak berpotensi untuk menimbulkan mengangkat jaringan yang terkoyak dari luka bakar tersebut. Jadi penutupan atau pembalutan ini tidak terlalu kencang. Dan yang harus diperhatikan pada saat menemui korban dengan luka bakar, tidak boleh menutupnya dengan kain kasa yang dibasahi dengan es, karena hal tersebut akan merusak jaringan. Setelah luka bakar korban ditutup atau dibalut seperti ini, yang harus dilakukan setelahnya adalah hubungi atau panggil petugas kesehatan di nomor 119. Setelah itu, bawa pasien atau korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
Selanjutnya yaitu stabilisasi awal pada cedera fisik balut dan pembidaian. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa fungsi pembalutan sendiri adalah untuk mencegah kontaminasi, menjaga suhu agar tetap stabil, mempercepat penyembuhan, dan menghentikan perdarahan. Kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya melakukan pembalutan, yaitu dengan cara balut tekan. Anggaplah teman saya ini adalah korban yang baru saja mendapat luka bacokan atau sayatan pada tangannya. Yang harus pertama kita lakukan adalah mengguyur atau mencuci luka tersebut dengan air mineral untuk mensterilkan luka tersebut agar tidak terdapat bakteri pada luka tersebut. Guyuran ini dilakukan di atas lukanya agar lukanya tetap steril. Setelah luka dibersihkan dengan air mineral, selanjutnya yaitu kita lakukan balut tekan. Pada saat melakukan balut tekan, yang harus diperhatikan adalah di atas luka itu harus diberi bantalan terlebih dahulu. Kemudian baru ditutup dengan kain mitela atau bisa juga dengan menggunakan jilbab atau apapun yang ada pada saat di dekat korban terjadinya kecelakaan tersebut. Selain itu, yang harus diperhatikan pada balut tekan yaitu simpul dibuat di atas luka sayatan tersebut, dan ikatan simpul harus kuat untuk menghentikan pendarahan. Seperti ini contohnya balut tekan. Selanjutnya saya lanjutkan dengan pembidaian. Pada saat melakukan pembidaian, yang harus dilakukan atau yang harus diperhatikan adalah cek PMS. Apa itu PMS? PMS adalah pulsasi, motorik, dan sensoris. PMS sendiri dilakukan pada korban yang mengalami kecelakaan. Pulsasi sendiri yaitu raba nadi. Pada saat kita menemukan korban dengan pada saat kita menemukan korban yang perlu pembidaian, yang pertama kita lakukan cek nadi. Jika sudah kita lakukan cek nadi dan nadinya ada, kemudian kita panggil, kita cek motoriknya. Tapi tidak diperkenankan untuk memukul bagian pundak, cukup dicubit bagian bahu atau ditepuk bagian bahunya saja. Yang ketiga yaitu sensoris. Apabila indikator PMS tersebut sudah terpenuhi sepenuhnya, maka kita lakukan pembidaian. Cara melakukan pembidaian adalah prinsipnya yang pertama yaitu panjang sepelek harus mencakup 2 sendi dan tidak boleh memasang sepelek di atas tulang yang mengalami fraktur. Contoh melakukan pembidaian sendiri yaitu sebagai berikut. Anggaplah teman saya ini adalah korban yang baru saja mengalami kecelakaan dan mengalami fraktur pada tangan, lebih tepatnya bahu bagian bawah. Maka yang harus kita perhatikan adalah panjang sepelek harus mencakup 2 sendi. Sebenarnya cara mengikat pada saat melakukan pembidaian itu sendiri banyak sekali. Saya memilih cara yang paling mudah.
agar menghemat waktu dan korban tidak merasakan sakit yang agak lama. Pada saat melakukan pembidayaan yang harus diperhatikan adalah mengikat mitela pada bagian sendi. Nah, kurang lebih begini caranya melakukan pembidayaan. Mitela diikatkan pada bagian sendi dan sphincter panjangnya mencakup kedua sendi. Namun yang harus diperhatikan adalah pada saat melakukan pembidayaan, jari-jari tidak boleh diikut sertakan di atas sphincter karena jari-jari tidak mengalami fraktur. Pada tulang jari tidak mengalami fraktur dan mereka berhak untuk bergerak. Jadi kita melakukan pembidayaan atau sphincter hanya sebatas telapak tangan saja agar jari-jari masih dapat bergerak. Kurang lebih begini cara melakukan pembidayaan. Di tulang yang mengalami fraktur tidak boleh diletakkan atau dipasang sphincter di atasnya, harus di bawahnya atau di sampingnya. Kurang lebih begitu. Selanjutnya yaitu pertolongan korban keracunan. Keracunan itu sendiri merupakan kejadian di mana terpaparnya zat kimia ke dalam tubuh yang menyebabkan reaksi tubuh yang tidak diinginkan bahkan sampai kematian. Berdasarkan cara masuknya, racun terbagi menjadi dalam 1. Racun yang tertelan, masuk melalui saluran cerna. 2. Racun yang terhisap, masuk melalui saluran pernafasan. 3. Racun yang terserap, masuk melalui kulit. Dan yang terakhir, racun melalui suntikan. Yang harus kita ketahui pada saat kita menemui korban dengan keracunan adalah yang pertama, kita lihat dulu sekeliling korban. Apakah ada bekas-bekas kaleng atau bekas-bekas botol yang menyebabkan korban tersebut kemungkinan mengalami keracunan. Contohnya adalah misalnya kaleng baygon atau kaleng-kaleng apapun yang dapat memungkinkan korban tersebut mengalami keracunan. Yang kedua, hirup. Kita hirup aroma korban, apakah ada bau-bau bahan kimia yang memungkinkan korban tersebut mengalami keracunan. Dan yang ketiga yaitu cek pernafasan dan nadi karotis. Apabila pernafasannya normal dan nadinya juga ada, maka segera miringkan korban. Dengan cara tangan kiri korban diletakkan di samping kepala, kemudian kaki kirinya kita tekuk, lalu kita miringkan. Posisinya kurang lebih begini. Hal ini dilakukan agar korban dapat mengeluarkan racun-racun tersebut dengan cara memuntahkan racun-racun tersebut. Namun tidak diperkenankan untuk memaksa korban muntah dengan cara menyogok-nyogok korban atau memberikan makanan, minuman seperti susu, air kelapa muda dan lain-lain itu tidak diperkenankan.
biarkan korban muntah secara alami. Kemudian setelah semua langkah tersebut dilakukan, segera hubungi 119 atau bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Selanjutnya yaitu evakuasi korban. Evakuasi korban dilakukan untuk memindahkan korban dari tempat yang berbahaya ke tempat yang aman. Karena saya sendirian, maka saya akan memilih langkah evakuasi yang paling memungkinkan untuk saya lakukan jika saya sendirian. Saya akan contohkan langkah evakuasi yang paling memungkinkan untuk penolong yang satu orang. Yang harus diperhatikan adalah kaki korban diletakkan pada kaki orang yang menolong. Tangan korban diletakkan pada bahu. Dalam hitungan ketiga, penolong dan korban akan sama-sama melangkah dengan yang pertama melangkahkan kaki yang ada di bagian luar, yaitu kaki kiri. Saya akan contohkan bagaimana cara berjalan pada saat menolong korban tersebut. Hitungan ketiga, langkahkan kaki kiri. Untuk korban, kaki kanan. 1, 2, 3.